Baik Ustaz, pertanyaan pertama dari Ibu Yuni Umur Ridho. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yuni. Ini gini Ustaz, ini pembahasan yang pekan lalu sih. Ya. Kebetulan Ana kan beli buku Ustaz yang cetakan 23 ini. Iya. Terus di sini untuk apa? Akad Qid'an. Iya. Itu makna dari waban fahish itu sangat murah ya Ustaz. Karena dicetakan, Ana kan ada 3 buku nih, dicetakan ke-4 dan dicetakan ke-12 itu makna dari waban fahish itu adalah sangat mahal. Jadi bagaimana ini Ustaz? Kalau yang dicetakan sekarang apa? Sangat murah. Sedangkan di 2 buku yang Anda beli lebih dulu itu sangat mahal. Berarti pakai cetakan terbaru. Berarti yang lebih ini yang baru ya Ustaz. Berarti yang 2 itu Anda ganti ya Ustaz ya? Iya, karena kan beliau koreksi-koreksi terus. Tapi cetakan 23 ini ada sisi ini saya kemarin lupa beritahu beliau. Di bagian apa kemarin ini saya koreksi itu. Ada bagian yang beliau hapus yang ini harusnya dicantumkan itu. Nanti tentang GoFood itu. GoFood di pembahasan yang lengkapnya itu ada di cetakan 22. Kalau cetakan 22 beliau bolehkan. Tapi di cetakan 23 beliau hapus pembolehan itu. Saya yakin beliau lupa ini masukin ini yang GoFood. Saya lupa tanya kemarin. Bedanya di situ saja. Jadi selalu pakai yang terbaru. Baik. Iya, waalaikum. Ada lagi dari Zoom. Selanjutnya dari chat Ustaz. Ya. Bolehkah menyembelih dengan cara dipancung, dan bagaimana kita tahu kalau ayam atau daging yang kita beli di pasar disembelih oleh muslim dan atas nama Allah? Kalau yang di pasar, lihat aja mayoritas yang jual di pasar atau mayoritas lingkungannya lah. Kalau dia tinggal di negeri, di daerah yang muslim, ya sudah dihukumi muslim semua gitu. Dihukumi muslim, apalagi yang jualan untuk pakai jilbab. Asalnya gitu, nggak usah tanya pakai bismillah atau tidak ketika kita mau beli daging ya. Pokoknya hukumi orangnya saja. Masalah baca bismillah atau tidak perlu ditanyakan. Sebagaimana Nabi SAW itu pernah saat sahabat itu dapat daging, mereka tanya pada Rasul, "Wahai Rasulullah, daging ini kami dapati dari seorang yang kami tidak ketahui kalau daging ini dibacakan bismillah nggak ketika disembelih?" Nabi SAW katakan, "Sudah, makan saja, kemudian ucapkan bismillah." Maka yang penting orangnya diketahui gitu, bukan bacaannya, orangnya saja. Orangnya ini diketahui, ya, bacaannya misalnya bismillah tidak diketahui, asalnya kalau tempat tersebut itu orang-orang muslim yang hidup, ya sudah dihukumi itu seperti orang muslim yang menyembelih. Terus yang pertama tadi apa? Yang kedua tadi. Bagaimana hukum hewan yang disembelih dengan cara dipancung? Ya kurang ini aja, kurang adab dan kurang memenuhi ihsan gitu. Ya baiknya ya kambing ya seperti normal kita tahu cara menyembelihnya, ya dibaringkan gitu, terus diletakkan lehernya gitu. Ya itu lebih ihsan, lebih berbuat baik pada hewan, dan itu menjalankan sabda Nabi SAW, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'." Sungguhnya Allah itu menetapkan untuk berbuat ihsan pada segala sesuatu. Ya. Jadi saya rasa tidak baik dia seperti itu. Ya, ada adabnya. Pada hewan pun kita diajarkan untuk beradab gitu ya. Kalau dengan pancung langsung begini gitu, ada kambing langsung ditebas dengan cara dipancung gitu, nggak tepat. Ya, tetap pakai cara penyembelihan seperti yang kita lihat. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi satu lagi sebelum saya beralih ke telepon. Baik, silakan penanya langsung Bapak Panji Kumoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana hukumnya jika kan misalnya teman saya ingin mentransferkan uang untuk misalnya beli sesuatu gitu. Nah, beliau ini meminjam dari rekening saya dulu karena dia nggak ada ATM-nya. Nah, misalnya barang itu harganya 50.700 gitu Ustaz. Katakanlah 50.700 harganya. Nah,
uang yang dipakai kan uang saya dulu, Ustaz. Uang saya di ATM saya kirimkan 50.700 untuk membeli barang tersebut. Iya. Nah, beliau ini memberi saya uang 51.000, Ustaz, dengan dalih kayak ya untuk sekalian aja digenepin gitu, Ustaz. Apakah 300-nya ini riba gitu, Ustaz? Kalau tidak ada persyarat awal tidak masalah. Tidak ada syarat awal gitu kan, dia rela saja gitu. Kecuali kalau kamu bilang 50.700 nih ya, namun kamu tahu sendirilah kasih tambahan untuk saya. Kalau ini kan tidak, dia tidak disuruh dari awal untuk nambah kerelaan dia gitu. Tidak masalah. Oh gitu. Iya. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Baik, saya beralih dulu ke WA, silakan. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ketika beli ayam potong dan disembelih dengan cara satu orang dan langsung dipotong dengan cepat, apakah sudah aman Ustadz? Diulang. Ketika beli ayam potong dan disembelih dengan cara satu orang dan langsung dipotong dengan cepat, apakah sudah aman Ustadz? Yang penting saluran nafas dan saluran makan terpotong. Itu syaratnya. Kalau terpotong lehernya semuanya, nah minimal makruh hukumnya. Asalnya tidak sampai terpotong leher semua. Gitu. Terus. Bagaimana hukum menjual ayam yang pemberian makanannya diberi pur yang biasanya untuk makanan babi karena tinggi nutrisi sehingga ayam cepat besar? Apakah uangnya halal? Purnya ini untuk makanan babi atau yang dikasih itu ada kandungan babinya. Kalau tidak ada kandungan yang masalah situ tidak masalah. Wallahu a'lam. Terus. Ustadz, bagaimana hukumnya dengan ayam-ayam yang biasa kita beli di franchise, KFC, McDonald dan sebagainya, padahal pasti pemotongannya secara modern dan tidak tahu bagaimana ayam tersebut mati? Asalnya halal karena ini di negeri muslim, maka dihukumi halal dulu, apalagi itu sudah ada labelnya nantinya gitu. Terus. Izin bertanya di luar tema, jika kita menjual mobil atau rumah, apakah wajib dizakati? Tidak, ya, tidak wajib dizakati karena ini barang yang dipakai untuk pribadi, tidak untuk dibisniskan. Dan tidak termasuk barang yang berkembang, itu barang yang menyusut. Kalau ada telepon silakan ya. Ya, terus. Ustadz izin bertanya, menjual barang yang ditimbang tiap timbangan berbeda-beda akurasinya. Gimana misal ditimbang di penjual 1 kg, terus tiba ditimbang pembeli di rumah nggak sampai 1 kg? Ya bisa jadi timbangannya nggak standar. Timbangan di pasar dengan timbangan di rumah itu berbeda standarnya. Kan ada cuma beda sedikit saja ya. Di sana ada timbangan standarnya, kita di rumah cuma timbangan biasa gitu. Pengaruh. Ya bisa jadi juga kemungkinan yang lainnya. Yang di pasar itu bohong, terus kita timbang di rumah, akhirnya kita tahu, oh ini kok selisihnya sampai 1 kilo gitu. Ya. Bisa jadi, kemungkinannya banyak. Ya. Maka mungkin kita dahulukan husnuzon dulu. Apalagi kita beli pada pedagang muslim. Ini mungkin timbangan saya yang tidak standar. Kalau memang sudah standar sama-sama gitu ya. Ada kalibrasi untuk dua timbangan ini, punya standar masing-masing. Ya, kalau memang ketahuan itu tidak sama, nah itu baru dipertanyakan. Namun asalnya husnuzon dulu. Baik, ada lagi? Ustadz, ya. Bagaimana hukum kepiting kalau sudah mati karena bisa hidup di dua alam air dan darat? Masih halal, kepiting masih halal. Yang hidup di dua alam itu bukan hukum asalnya seperti katak gitu. Hukum asalnya dua alam itu masih halal. Kecuali buaya yang para ulama perselisihkan. Baik, ada telepon silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Audit untuk penyembelihan secara Iya. praktiknya itu adalah untuk yang Ustadz menggunakan pistol yang atau menggunakan Iya. di bagian kepalanya. Aturannya itu adalah setelah di-stunning tidak lebih dari 20 detik Ustadz. Jadi dipastikan bahwa hewannya masih hidup gitu Ustadz. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Secara umum setelah itu penyembelihannya pun sebenarnya secara halal.
halal tapi memang belum ada apa namanya langkah-langkah penelitian apakah setelah di stunning itu kalau dibiarkan dia betul-betul hidup kembali seperti semula begitu Ustaz. Seperti itu Ustaz. Kalau Jazakallah khair. dipastikan setelah dibius gitu ya, dia masih hidup, aman berarti. Iya Ustaz, kita belum pernah tahu sih Ustaz apakah setelah di stunning dibiarkan tanpa disembelih apakah dia hidup lagi atau tidak. Tetapi setelah disembelih itu memang diharuskan tidak lebih dari 20 detik. Artinya hewan itu sebenarnya masih hidup setelah di stunning itu. Segera disembelih dengan secara syar'i gitu Ustaz. Boleh berarti. Masih boleh ya Ustaz? Secara hukum masih halal. Naam. Baik. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Baik, dari WA silakan. Bismillah Ustadz, apa hukumnya jika kita memasang kontak di sekeliling kebun untuk menjaga tanaman dari gangguan hewan seperti babi yang dinyalakan di malam hari, serta apa hukum hasil dari tanaman tersebut? Ya, kalau mengganggu ya nggak masalah, karena sulit cari cara lain. Wallahu a'lam. Baik, ada telepon? Ya, baik, di Zoom dulu silakan. Baik Ustadz, saya bacakan dari chat dulu. Assalamualaikum Ustadz, Ana Abu Danis dari New Zealand. Ya, di silakan. sini sebelum disembelih, hewan seperti ayam, lembu, kambing wajib dilistrik sehingga tidak sadar. Tapi hewan akan diperiksa, ianya masih hidup sebelum disembelih menggunakan alat modern. Dan yang membuat kerja ini semua adalah orang Islam. Proses ini sudah diikhtiraf sebagai halal oleh badan Islam. Akan tetapi ada golongan muslim yang pertikaian cara sembelih cara modern dan dianggapnya tidak halal, sampai jadi perselisihan dalam komuniti Islam. Apakah cara terbaik untuk keluar dari perselisihan ini, Ustaz? Cara terbaik ikuti lembaga Islam saja. Mereka sudah ketahui di situ. Dan kalau ceritanya seperti yang disebutkan sini, ya nggak masalah. Jadi berpatokan pada lembaga Islam yang resmi saja. Wallahu a'lam. Ya, terus ada lagi? Silakan penanya langsung, Mbak Mutaharo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, jazakallah. Jadi kebetulan saat ini kami berdomisili di Jepang, Ustaz. Iya. Di beberapa supermarket kami banyak mendapati beberapa produk impor daging ayam mentah. Iya. Yang dikemas baik itu utuh maupun yang sudah dicincang. Iya. Dan dijual frozen. Rata-rata produksinya itu dari Brazil, Australia dan Turki. Brazil dan Turki ya. Ya, dengan melihat pengemasannya, kemungkinan besarnya disembelih dengan menggunakan mesin. Namun di kemasannya itu ada label halalnya, Ustaz. Halal dari masing-masing negara tadi, Brazil, Australia dan Turki semua ada label halal. Iya, Ustaz. Ya sudah, berarti percaya pada lembaga yang menyatakan halal tadi. Namun ada satu yang agak sedikit mengganjal, Ustaz, itu dari Brazil. Ada satu produksi yang yang tertulis di situ hanya halal, di labelnya itu hanya halal saja. Tapi dengan menggunakan bahasa Arab. Saya udah cari-cari sudah berusaha cari logo resminya, nggak dapat, Ustaz. Logo resmi bagaimana? Lembaganya yang keluarkan halal tadi? Nah, Ustaz, maksudnya misalnya seperti di Indonesia ada label resmi MUI. Iya. Atau ini di Brazil juga saya dapati ada 2 label resmi dari Brazil. Dan itu tidak sama dengan yang ada di produk ini. Iya. Ya sudah, amannya tidak dipakai dulu yang itu. Oh, seperti itu. Iya, yang lainnya yang sudah ada label halal dari lembaga resmi. Oh, nah. Iya. Jazakallah khair. Iya, Kum. Baik, satu lagi dari Zoom, silakan. Silakan Bapak Surya. Bapak Surya ada? Kalau tidak ada, lanjutkan Ibu Pri. Pak Surya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini pertanyaan di luar tema, Ustaz. Ya, silakan. Ada sebuah marketplace, kemudian di marketplace tersebut ada program mengajak pelanggan baru untuk berbelanja di marketplace tersebut. Iya.
jika pelanggan baru tersebut mengajak, jika pelanggan baru tersebut berbelanja, maka akan mendapatkan komisi yang mengajak. Akan mendapatkan komisi, J? Dari pembelian pelanggan baru tersebut. Ya, terus? Itu gimana, Ustaz? Apa sama seperti MLM? Yang berikutnya lagi dari dia terus dapati pelanggan lagi seperti itu terus, dan yang dikejar bonus atau cuma sekadar beli saja? Kalau pelanggan barunya itu sekedar beli, cuma dari pembelian tersebut ada bonus untuk yang mengajak. Tidak berarti. Kalau MLM itu sifatnya ada downline, terus dia cari bonus bukan cari produk. Ada upline, ada downline, terus tujuannya dia beli produk itu sebenarnya bukan beli produknya, tapi dia cari bonus. Bonusnya itu lebih besar daripada beli produknya. Baik. Satu lagi, Bu. G. Jika sudah berwudu itu ada penghalang sedikit, gimana? Jika sudah berwudu terus kemudian ditemukan ada penghalang di kulit seperti pasir atau tanah, itu gimana? nggak bisa dihilangkan? Sulit sih, Ustaz. Nggak bisa dihilangkan berarti ya? Sulit. Apa, menempel atau bagaimana sifatnya? Menempel. Hah? Menempel. Permanen? Enggak sih, Ustaz. Bisa dikerok, cuma butuh waktu keras itu. Butuh tenaga keras. Sebisa mungkin dihapus itu, karena menghalangi air masuk. Oh iya. Oke. Baik, satu lagi terakhir di Zoom, silakan. Baik Ustaz, saya bacakan via chat. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, apakah kambing yang disembelih dengan menyebut nama Allah kulitnya halal sebelum disamak, dan bagaimana definisi samak itu? Insya Allah tentang kulit nanti kita bahas besok pagi. Saya akan bahas, masih nyambung nanti tentang kulit. Namun kuncinya, setiap hewan yang kulitnya itu disamak, walaupun dia dari bangkai, maka kulitnya jadi suci. Kecuali pembahasannya untuk kulit anjing dan kulit babi. Kalau kulit anjing dan babi, semasa hidupnya itu najis, ketika disamak juga tetap najis. Itu saja. Ada lagi? Satu lagi, chat ya. Ana mau bertanya, bagaimana hukum reksadana syariah, mengingat menurut DSN ulama hukumnya halal. Bagaimana ya Ustaz? Reksadana itu satu keluarga dengan saham, satu keluarga dengan obligasi, dengan sukuk. Ya, ini satu problem semuanya. Jika saham itu bermasalah dari sisi ada peminjaman riba di situ, ada pelaporan dengan bentuk riba di situ, ada modal dari riba, maka masalah. Maka yang ini juga sama, ya, kena riba semuanya. Obligasi juga punya masalah riba, sukuk juga demikian. Reksadana syariah sama dengan saham tadi. Baik, saya balik ke WA terakhir. Ya, silakan. Ya, bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah bahan titanium untuk minum dan makan haram Ustadz? Belum tentu ya, dilihat dari sisi toksiknya, bahayanya atau tidak. Kalau tidak, asalnya masih boleh. Terakhir satu. Di perusahaan tempat saya bekerja di bidang digital marketing, salah satu klien perusahaan tersebut adalah bank konvensional. Apakah saya berdosa atau terkena riba jika saya sebagai desainer membuat desain untuk sosial media bank tersebut? Nah, itu yang bermasalah untuk Anda. Jadi timbang-timbang kalau dapat orderan dari bank